Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu walaupun di rumah saja. Oke, hari ini kita memulai untuk materi pertemuan pertama ya. Di pertemuan yang sebelumnya, karena kita baru membahas keadaan sosial, yang sudah kita bahas di sana, yaitu di semester ini nanti kita hanya mempelajari satu bab, yaitu kerajinan bahan keras. Adapun materi yang akan kita pelajari di kerajinan bahan keras ada 3 subbab. Yaitu yang pertama yaitu prinsip kerajinan bahan keras, yang kedua jenis dan karakteristik bahan keras, yang ketiga proses produksi kerajinan bahan keras. Oke, di kali ini kita baru akan membahas prinsip kerajinan bahan keras. Sebelumnya kita bacakan untuk tujuan pembelajaran di bab ini, yaitu yang pertama menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan, bahwa bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang keempat yaitu merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya di prinsip kerajinan bahan keras kita akan mempelajari 3 hal, yaitu keunikan bahan kerajinan, keberagaman muatan nilai dalam produk kerajinan, dan aspek rancangan dalam produk kerajinan. Oke, yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Intinya di sini yaitu sebuah bahan kerajinan memanglah harus unik ya, memiliki ciri khas tertentu. Seperti yang sudah kita pelajari dari kelas 7 atau semester 1 di kelas 7, yaitu kerajinan dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan organik, dan bahan anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga dimanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya untuk keberagaman muatan nilai dalam produk kerajinan ada 4 nilai yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu produk dengan nilai fungsional. Berarti kita membuat produk kerajinan itu harus memiliki unsur fungsinya atau kegunaannya untuk apa. Yang kedua, mempunyai nilai informatif, misalnya seperti gambar di samping ada kerajinan dari korek api atau dari korek api berbentuk cangkir ya, itu kan berarti ada informasi yang terkandung di situ, yaitu kerajinan tersebut dibuat dari korek api, misalnya seperti itu. Yang ketiga yaitu produk dengan nilai simbolik. Nah, ini biasanya memiliki kekhasan tertentu karena berkaitan dengan kebudayaan atau nilai fungsi ritual. Contoh di sini membuat batik dengan gambar wayang atau membuat topeng. Topeng itu kan ada jenis-jenis pewayangannya seperti itu. Berarti kan itu ada simbolnya.
menyertakan untuk simbol tertentu. Untuk yang terakhir yaitu produk dengan nilai prestis atau wibawa. Jadi ada kekhasannya atau prestisnya atau nilai kewibawaannya dalam membuat produk kerajinan. Ya, seperti di gambar yang di samping itu, kembali di situ. Karena dia membuat cangkir dengan berurutan yang dengan cara penyusunannya secara sejajar, membuat produk tersebut terlihat lebih indah dan lebih berwibawa seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, di sini kita ada 6 hal yang perlu diperhatikan atau 6 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama faktor teknis, yang kedua faktor ekonomis, yang ketiga faktor ergonomis, yang keempat faktor sains dan teknologi, yang kelima faktor estetika, dan yang keenam faktor kondisi lingkungan. Untuk faktor teknis, yaitu ada di situ terkandung metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual. Yang ketiga teknik kemahiran sumber daya manusianya. Nah, maksud di sini berarti faktor teknis itu adalah teknik yang digunakan untuk membuat produk tersebut atau metode produksinya atau membuat tersebut dengan mesin atau secara manual dengan tangan atau kemahiran sang pembuatnya, misalnya seperti itu. Selanjutnya untuk faktor ekonomis, yaitu dipengaruhi pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasukan dan distribusi, kebijakan penciptaan atau hak ciptanya, nilai jual dan keberadaan suku cadang, dan selera masyarakat terhadap produk tersebut. Intinya di sini faktor ekonomis adalah nilai jualnya atau proses pemasarannya bagaimana, apakah dalam persaingan dia cukup bagus, bertahan sampai bertahun-tahun, atau sistem pemasukannya dan distribusinya juga bagus, apakah distribusikan secara langsung ke konsumen ataupun melalui distributor. Dan untuk kebijakan hak cipta di sini berarti apakah dia mengambil dari produk orang lain ataukah dia membuat sendiri seperti itu. Dan yang keempat untuk nilai jual dan keberadaan suku cadang, misalnya sumber daya bahan dan alatnya didapat dari mana. Selera masyarakat terhadap produk tersebut, maksudnya di sini berarti bagaimana pemasaran selama ini atau respon masyarakat terhadap produk yang kalian buat. Yang ketiga, faktor ergonomis, yaitu dipengaruhi 4 hal, yaitu kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. Maksud di sini yaitu faktor ergonomis berarti bagaimana produk tersebut digunakan, atau apakah nyaman, apakah aman digunakan, apakah sudah sesuai dengan bentuk dan fungsinya, apakah desainnya praktis atau mudah digunakan seperti itu. Selanjutnya untuk faktor sains dan teknologi, apakah itu merupakan inovasi baru atau itu produk sudah ada kemudian dimodifikasi. Dan yang kedua, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan teknologi, berarti kalau itu inovasi setiap ada mode terbaru, apakah selalu dikembangkan atau stuck pada mode tertentu atau masa tertentu itu. Oke, selanjutnya untuk faktor estetika. Di sini yang dimaksud adalah menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat,
terjadi keserasian, penggarapannya dengan rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Inti di sini berarti kan fungsi luarnya atau fungsi keindahannya, faktor estetika berarti yang dipenuhi seperti itu. Selanjutnya faktor kondisi lingkungan, yaitu ada nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Maksudnya di sini biasanya di daerah tertentu karena ada budaya-budaya tertentu, berarti produk yang kalian buat pun ada unsur-unsur sesuai dengan lingkungan setempat. Misalnya di Solo ada khasannya dengan Jawa dan batik. Nah, misalnya ada di situ ada gambar tas dengan motif-motif batik atau topeng itu dengan khasannya wayang atau Jawa. Itu kan sesuai dengan kondisi nilai budaya dan kondisi lingkungan setempat. Nah, selanjutnya untuk pertemuan hari ini sudah cukup, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi untuk tugas kali ini silahkan dibuka halaman 6 ya. Untuk tugas bisa dikirimkan lewat email, tapi yang tidak punya email bisa lewat WA boleh. Nanti mengerjakan tugas tersebut silahkan yang melalui email bisa menggunakan dokumen atau notes boleh, atau dari buku difotokan juga boleh. Sekian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dan sehat selalu.